Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Lebong Deso. Perkenalkan, saya Ivan Permana akan membagikan tutorial mengenai cara membuat media pembelajaran elektronik atau biasa disingkat dengan e-learning menggunakan Learning Management System atau LMS dengan berbasis CMS atau Course Management System Moodle, di mana CMS Moodle ini sekarang banyak digunakan untuk media-media pembelajaran elektronik atau e-learning tersebut. Kali ini saya menggunakan website genomio.com untuk membuat e-learning saya kali ini, di mana di website genomio.com ini memberikan akses gratis untuk kita membuat media e-learning kita sendiri tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tapi tentunya di Genomio ini nantinya kita akan mendapati iklan, yang mana itu sebagai konsekuensi dari tidak dipungutnya biaya dalam menggunakan layanan ini. Oke, langsung saja. Ini merupakan tampilan dari website Genomio-nya itu sendiri. Kita langsung create your site di sini, di mana terdapat 3 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu mengisi URL, email, serta menentukan language dari e-learning kita nantinya. Untuk URL ini terserah, bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Saya di sini seperti ini, IP online class.genomio.com. Genomio ini nanti tetap akan ada karena kita menggunakan dari layanan website itu sendiri. Untuk email ini juga dapat disesuaikan, dimana emailnya merupakan email aktif dari kita. Untuk language, karena di sini belum ada Indonesia, kita menggunakan English saja. Kemudian checklist pada kotak term and conditionalnya. Oke, kemudian kita create site. Nah, di create site nantinya jika terdapat tulisan seperti ini, that site name is already being used, ini berarti nama dari situs yang kita inputkan di sini sudah pernah didaftarkan atau sedang digunakan saat ini. Nah, saya kebetulan tadi sudah membuat situs dengan nama ini, jadi tidak bisa saya daftarkan kembali. Oke, untuk langkahnya pendaftaran seperti itu, hanya kita tinggal menginputkan URL, email, serta language. Kemudian jika sudah create site, nanti di email yang kita inputkan di sini akan terdapat notifikasi dari Genomio-nya, yang kemudian kita diarahkan ke domain sesuai yang kita masukkan di sini. Kita ditunjukkan username dan password dari admin URL kita atau situs kita. Oke, saya langsung ke situs saya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, terdapat iklan. Itu wajar karena ini layanan gratis. Nah, lalu langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat media e-learning kita sendiri? Yang pertama tentunya kita mengedit profil terlebih dahulu dari admin situs kita. Di sini saya sudah mengedit tadi. Untuk edit profile sangat mudah, di tab user detail kita tinggal edit profile, terus di sini nah kita tinggal melengkapi saja first name, surname, serta mengganti password, karena biasanya password yang kita dapat defaultnya itu secara acak dan sangat susah untuk dihafalkan. Jadi saya rekomendasikan kalian teman-teman semua untuk merubah password defaultnya. Jika sudah, nanti bisa di-update profile. Untuk user picture-nya di sini kalian juga bisa custom sendiri. Jika sudah update profile, kita kemudian menata terlebih dahulu tampilan awal dari situs kita. Gimana caranya? Kita pergi ke set administration, kemudian di set administration ini kita cari front page. Nah, ini front page, kita klik,
Kemudian di front page ini full site name-nya kita bisa custom lagi, terserah. Kalian bisa custom sendiri. Kemudian jika sudah, scroll ke bawah, kemudian save change. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bisa diedit kembali, kalian bisa sesuaikan sendiri. Kemudian jika sudah mengcustom profil dari admin dan juga tampilan dari situs kita kembali ke site administration. Kita buat course-nya di menu course ini, kemudian klik manage course and categories. Sini saya sudah menyiapkan tadi, sudah membuat di mana ada kategori pembelajaran, dan di dalam pembelajaran sendiri terdapat subkategori yang sudah saya buat mulai dari multimedia, website, dan database. Kemudian untuk caranya membuat kategori baru itu kita tinggal create new kategori saja. Kemudian di sini parent kategorinya kita berikan top saja, karena saya akan membuat kategori di luar dari kategori yang sudah saya buat tadi. Karena ada pembelajaran, pasti ada untuk mengetes atau ujiannya. Seperti ini. Kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalau sudah seperti ini, kita create kategori. Nah, kategori ini otomatis akan berada di bawah dari kategori yang sudah kita buat tadi. Nah, bagaimana untuk membuat seperti ini subkategori, di mana kategori multimedia berada di dalam kategori pembelajaran? Nah, caranya sama, kita create new kategori lagi. Kemudian kalau parent kategori sebelumnya kita akan memilih top. Nah, untuk membuat subkategori di dalam pembelajaran itu kita tinggal pilih subkategori. Kita tinggal pilih parent kategorinya ke kategori pembelajaran. Ini. Nah, ini kategori name-nya mungkin jaringan komputer. Kemudian create kategori. Nah, seperti ini akan terdapat yang kita sudah buat tadi. Subkategori jaringan komputer berada di kategori utama pembelajaran. Bagaimana cara membuat course-nya di dalam subkategori? Kita tinggal pilih, semisal kita pilih jaringan komputer, kemudian akan otomatis di sini subkategori jaringan komputer akan terpilih, dan kemudian kita buat course baru dengan mengklik create new course. Nah, di new course kita pilih mungkin seperti ini. Untuk course start date dan end date-nya kita bisa sesuaikan. Untuk course format ini saya pilih topik format, karena nanti kita akan membuat topik-topik di dalam course-nya tersebut. Kemudian setelah topik format, number of section kita pilih sesuaikan berapa banyak topik yang kita akan buat nanti di setiap course yang kita sediakan. Misal saya sediakan 6 section seperti ini. Kalau sudah, kita save and return. Nah, kita akan kembali ke menu kategori sini. Nah, ini sudah terdapat di sini. Kalau masih 0 itu berarti belum terdapat course di dalam kategorinya. Kalau sudah terdapat angka berarti menandakan berapa banyak course yang ada di kategori tersebut. Kalian bisa menambahkan sendiri course apa saja yang termasuk dalam kategori-kategori yang kalian buat. Caranya sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat user siswa dan guru di dalam sistem e-learning kita. Bagaimana caranya? Kita masuk kembali ke site administration. Di site administration kita klik tab user. Nah, untuk tab user
kita bisa memiliki dua opsi untuk menambahkan user, yaitu bisa add new user secara manual dan juga bisa upload user, di mana upload user ini kita sudah mendata user-user kita sebelumnya, kemudian kita tinggal upload datanya secara bersamaan. Jadi bisa lebih dari satu, tapi kalau add new user secara manual kita menambahkan secara satu persatu. Saya akan mencontohkan untuk cara manualnya terlebih dahulu, add new user. Oke, seperti ini tampilan di menu add a new user yang kita masukkan usernya secara manual. Untuk username biasanya yang saya tahu untuk username siswa maupun guru yang ada di suatu sistem e-learning itu menggunakan NIM. Mungkin saya isikan seperti ini, terserah kalian mengkategorikan atau mengklasifikasikan user. Oke, silahkan kalian mengisikan username terserah berdasarkan apa, itu sesuai dengan keinginan saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk passwordnya, untuk password setiap user yang akan masuk ke sistem e-learning kita, saya sarankan passwordnya sama, karena nanti ketika user tersebut masuk ke e-learning kita, itu sistem akan secara otomatis meminta user tersebut untuk mengganti password, karena passwordnya itu password default yang kita berikan. Nah, seperti ini kita harus memasukkan username, password, first name, surname, dan email address. Oke, kita langsung create user saja. Yang lainnya seperti new picture dan description optional saja, kalian tidak diisi, tidak apa-apa. Kita create user. Nah, oh ada yang salah, kalian juga harus perhatikan ya untuk ini. Untuk password, karena di sini sangat sensitif, kita kembali create user. Oke, di sini terdapat dua user, yaitu admin dan juga user yang saya tambahkan barusan. Nah, ini tadi cara untuk menambahkan user secara manual. Oke, setelah kita mengupload atau menambahkan user secara manual atau satu persatu, kita bisa juga menambahkan atau mengupload user secara kolektif, yaitu menggunakan menu upload user di sini. Kita klik saja, kemudian di sini kita tinggal pilih file dari user kita, dimana jika kita menggunakan upload user ini, kita harus menyiapkan data user yang akan kita upload secara kolektif, dan data tersebut harus berupa file yang berekstensi .csv serta ketentuan di mana data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk user yang akan kita upload secara kolektif, di file CSV-nya ini harus memiliki ketentuan, yaitu first name-nya harus ada, last name, username, password, serta email. 5 kolom ini harus ada dalam file CSV kita. Oke, lalu kita tinggal pilih file tadi disimpan di mana. Sini saya memberi nama user.csv dan upload this file. Nah, untuk CSV delimiternya kita ada dua opsi. Kalau nanti tidak mau koma, kita gunakan titik koma. Oke, langsung upload user. Oke, setelah proses upload data secara kolektif tadi berhasil, maka di user akan bertambah sesuai banyaknya data yang berada di file CSV-nya ini. Di sini akan ada user-user yang telah kita tambahkan pada dua proses tadi di dalam menambahkan user secara kolektif dan user secara manual. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan user tersebut ke dalam course yang kita miliki.
yaitu kita kembali ke site administration, kemudian ke course, manage course and categories, dan di sini kita pilih course mana yang akan kita tambahkan user tadi. Misal saya tambahkan di course jaringan komputer milik saya, dan kita scroll ke bawah, kita pilih yang jaringan dasar. Kemudian di sini kita pilih menu enroll user di sini. Nah, di enroll user kita tambahkan di partisipan ini enrollment method. Di enrollment method ini kita pilih yang manual enrollment. Di tab edit ada gambar seperti ini, kita klik saja enroll user. Nah, di sini akan ada user nama user yang telah kita tambahkan tadi, baik itu admin maupun user biasa, ini akan tampil semua di sini. Nah, saya akan menambahkan 5 user yang telah saya tambahkan melalui metode kolektif tadi ke course saya ini. Kita tinggal select mana saja user yang akan kita tambahkan, kemudian kita add, dan assign role-nya jangan lupa kita pilih student. Di add. Nah, ini sudah enroll user. Jadi user ini sudah terdaftar di course kita. Ini kan sebagai user student role-nya. Saya akan menambahkan sekalian user untuk teacher-nya, dimana saya sudah menyiapkan satu user ini. Saya akan tambahkan assign role-nya, saya akan ganti ke teacher, kemudian kita add usernya. Nah, sini sudah ada baik teacher maupun student sudah terenroll atau terdaftar di course kita. Nah, untuk mengeceknya saya akan membuat view atau tampilan dari student maupun teachernya. Ini saya kan masih berada di tampilan admin. Sini di adminnya saya akan ganti ke student terlebih dahulu. Saya akan logout. Nah, kemudian saya loginkan lagi, dan saya pilih untuk usernya yang ini mungkin. Kemudian saya loginkan. Nah, ini masuk ke tampilan dari studentnya, dimana di student di dashboardnya akan seperti ini. Ada course yang sudah didaftarkan, yaitu jaringan dasar. Nah, jaringan dasar seperti ini karena belum ada topik dari teachernya, masih kosong untuk topik 1 sampai 6-nya maupun untuk announcement dan lain-lain. Oke, seperti itu tampilan dari studentnya. Kemudian saya akan beralih ke tampilan teacher. Saya akan logout lagi, kemudian saya akan ganti ke tampilan teacher. Kan. Nah, ini untuk tampilan dari teachernya itu sendiri. Ada course yang sudah ditambahkan oleh admin, teacher juga dapatkan di sini. Ini kemudian kalau di teacher itu ada turn on editing, kalau di student tadi tidak ada. Jadi, nah, untuk teacher memiliki fasilitas seperti ini, bisa edit untuk course-nya, tapi dia tidak bisa menambahkan course baru karena course yang baru akan ditambahkan untuk user role adminnya. Untuk user role teacher, ia hanya bisa mendapatkan fasilitas untuk menambahkan
topik maupun hal-hal lain di course yang sudah didaftarkan oleh admin. Semisal sini saya akan menambahkan course untuk topik yang pertama, mungkin saya edit terlebih dahulu karena ini jaringan dasar, mungkin pengenalan jaringan komputer. Nah, sini kemudian bisa menambahkan activity. Mungkin saya menambahkan file terlebih dahulu. File di sini mungkin ebook pengenalan jaringan komputer. Nah, kemudian bisa upload filenya. Saya tambahkan asal saja karena saya belum menyiapkan file untuk ebooknya. Mungkin ya saya akan cari dulu ya, mungkin ini dokumen. Saya upload di file ini, bisa menyesuaikan materi apa yang kalian semua inginkan dalam course yang kalian buat. Nah, seperti ini sudah. Kemudian save and return to course. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau ingin menonaktifkan editing ini, kita tinggal turn off editingnya dan tampilannya akan seperti ini. Langsung ada ebook pengenalan. Nah, seperti itu. Ini untuk di tampilan. Saya kembali ke dashboard. Ini untuk tampilan teacher seperti ini. Jadi untuk teacher bisa menambahkan file maupun hal-hal lain selama masih ada di course, tetapi tidak bisa menambahkan course yang lain kecuali ditambahkan oleh admin. Saya akan kembali lagi ke tampilan dari user studentnya. Seperti ini. Tadi teacher sudah menambahkan satu activity, yaitu teacher mengupload ebook. Kita akan cari lagi di jaringan dasar. Nah, di tampilan dari student juga akan tampil seperti ini, tapi tidak ada turn on seperti di teacher tadi. Jadi itu bedanya role teacher dan role student. Kita bisa ini, kalau di student, kalau sudah selesai aktivitinya bisa checklist untuk menandai bahwa aktiviti ini sudah selesai, dan kembali ke dashboard, aktivitinya akan 100% komplit. Ini tergantung tugas apa yang diberikan teacher kepada studentnya. Oke, seperti itu. Seperti itu tampilan dari situs e-learning yang saya buat untuk tutorial kali ini. Situs e-learning ini bisa dikembangkan lagi sesuai dengan keinginan kalian semua, tergantung dengan kreativitas dari kita sendiri untuk memanajemen course-course yang ada di e-learning kita nantinya. Sini kalau di admin ini sama, admin bisa menambahkan, menghapus, juga sama seperti teacher, tapi role-nya lebih luas lagi. Dia bisa menambahkan course, tapi kalau teacher tidak bisa menambahkan course. Oke, mungkin sekian tutorial kali ini dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dari awal tadi sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, bertutur kata maupun hal-hal lain. Terima kasih telah mengikuti saya sampai akhir tutorial ini. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan like jika suka, dislike aja kalau nggak suka. Tulis pertanyaan kalian jika kalian masih bingung mengenai tutorial kali ini di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.